Salah seorang perampok itu mengatakan, "Ya udah sini Nak, sini sini. Ya Bapak doakan, ya mudah-mudahan Allah mengabulkan doa Bapak ya, yuk kita semua aminkan." Berdoalah si perampok itu dengan pedenya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Akhwana fiddin, arsadakumullah. Saya mulai kajian ini dengan sebuah kisah ya, yang saya baca dari sebuah buku beberapa puluh tahun yang lalu. Dikisahkan ada sekelompok orang ya, yang mana mereka itu perampok ya. Mereka itu suatu malam itu ya, kemalaman Pak ya. Ya, mereka kemalaman dalam keadaan lapar, dalam keadaan lelah, capek, ngantuk. Kemudian mereka tiba-tiba melihat sebuah rumah di pinggir hutan. Kemudian mereka pun mengetuk pintu rumah itu. Ternyata di dalam rumah itu ada seorang ibu yang sudah cukup tua dengan cucunya ya, yang ternyata buta. Kemudian beberapa perampok ini mengatakan, "Wahai ya ibu, ya wahai nenek, gitu ya, kami ini adalah serombongan mujahidin ya." Mujahidin itu orang-orang yang berjihad Pak di jalan Allah ya, yang memerangi orang-orang kafir. Kami terpisah dari rombongan kami ya. Kami kalah dalam peperangan. Tolonglah ibu, ya tolonglah nenek, kami kelaparan, kami lelah, ya izinkanlah kami menginap semalam saja di rumah Anda. Ya, kalau ada makan, berilah kami sedikit makan. Jadi mereka ini bohong sama pemilik rumah ini Pak ya. Mengatakan mereka adalah mujahidin. Nah, padahal mereka itu perampok ya. Tujuannya apa? Supaya dikasihani, dikasih makan, bisa beristirahat di rumah itu. "Oh mari bapak-bapak sekalian masuk rumah saya, walaupun tidak bagus, tapi ya cukuplah untuk kalian ya, beberapa orang ini." Lalu ibu itu segera memasakkan makanan yang enak, mereka dikasih minum. Kemudian sambil ngobrol itu, mereka melihat anak atau cucu dari ibu ini. "Ini siapa Bu?" "Ini cucu saya," itu. "Orang tuanya sudah lama meninggal." Sepertinya cucu ibu tidak bisa melihat ya. "Iya Tuan, ini anak cucu saya ini, dia buta bro, dari lahir. Kalau Tuan-tuan berkenan," kata ya ibu tua ini, "doakanlah cucu saya ini supaya bisa melihat kembali. Bukankah kalian para mujahidin, orang-orang yang membela agama Allah, berjihad di jalan Allah? Ya pasti Allah akan mengabulkan doa kalian." Nah, dengan pedenya salah seorang perampok itu mengatakan, "Ya udah sini Nak, sini sini. Ya Bapak doakan, ya mudah-mudahan Allah mengabulkan doa Bapak ya, yuk kita semua aminkan." Berdoalah si perampok itu dengan pedenya. "Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang, Engkau Maha Mendengar ya Allah, Engkau Maha Penyembuh ya Allah, sembuhkanlah anak kecil ini ya Allah, kasihanlah dia ya Allah, masa depannya masih panjang ya Allah, kembalikanlah penglihatan anak ini ya Allah, berikanlah dia mata yang indah, mata yang terang, mata yang bercahaya," dan seterusnya Pak. Sampai akhirnya dia selesai berdoa, amin. Semua mengaminkan. Tiba-tiba anak itu pun ya, yang tadinya matanya itu tertutup, dia membuka pelan-pelan dan dia mengatakan kepada neneknya, "Nenek, nenek, kok aku bisa melihat, Nek? Aku bisa melihat." "Benar, Cu, benar, aku bisa melihat. Nah, ini ada tamu-tamu ya, berapa orang ini. Aku bisa melihat, Nek. Alhamdulillah, alhamdulillah," gitu ya. Akhirnya nenek ini dan cucu ini kedua-duanya bergembira ya, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada orang-orang ini yang mendoakan kesembuhan cucunya. Sedangkan para perampok ini Pak, semuanya terbengong. Semuanya terbengong, seakan tidak percaya
dengan apa yang mereka lihat. Ternyata doa salah seorang dari mereka itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa, Pak? Nangis itu orang-orang itu, Pak. Nangis mereka dan mengatakan kepada ibu tua itu, "Nenek, ya, ibu tua, ya, tahukah Anda siapa sebenarnya kami? Kami ini orang-orang yang berlumur dosa, kami ini perampok, kami ini suka menjarah harta orang-orang yang bepergian, pedagang. Kami ini berdusta kepada Anda, kami mengatakan kami perampok, kami mengatakan kami mujahidin, kami mengatakan kami adalah orang-orang berjihad, padahal kami orang jahat. Nah, ya Allah, kenapa Allah mengabulkan doa kami? Ya Allah, saksikanlah kami semua bertobat kepadamu hari ini, ya Allah." Masya Allah, Pak. Ya, kisah ini begitu indah gitu ya, membekas sekali dalam hati saya, yaitu kisah tentang pertobatan para perampok disebabkan doa mereka yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan sekalian rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an ya, kan banyak sekali ayat-ayat yang Allah itu memerintahkan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah. Di antaranya Allah berfirman di surat Tahrim ayat yang ke-8, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Hai orang-orang beriman, bertobatlah kalian semua kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Rabb kalian itu akan menghapus semua kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu, ya, sahabat Nabi SAW, menafsirkan ayat ini, beliau katakan, "Ayyatu barrajulu minal amali sayyi summa la ya'udu ilahi abadan." Maksud dari taubatan nasuha, ya. Jadi taubat nasuha, nasoha itu kalau kita buka kamus, Pak, maknanya adalah al-khalus was-safa, yaitu ikhlas, murni. Jadi taubat nasuha itu taubat yang murni, beneran, serius, sungguh. Umar mengatakan yaitu dia bertobat kepada Allah dari semua perbuatan buruknya, kemudian dia berjanji tidak akan kembali kepada dosa itu selama-lamanya. Ini namanya taubat nasuha. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana dia memiliki nama yaitu At-Tawwab, ya, yang Maha menerima taubat. Para ulama mengatakan kalimat At-Tawwab menunjukkan adanya mubalaghah, yaitu Allah itu sangat gitu loh, ya, sangat suka, sangat banyak, sangat senang menerima taubat hamba-hambanya. Ya. Kemudian selanjutnya Allah juga berfirman di surah Az-Zumar, ya, 53, 54. Ini Bapak kalau ada Quran, saya anjurkan buka, dibaca sendiri, Pak, direnungkan juga ya. Allah berfirman, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul adzab tsumma la tunsarun." Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku, ya, yang telah melampaui diri mereka, ya, maksudnya berbuat dosa, melampaui batas, ya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmatnya Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni sebuah dosa itu. Semua dosa itu Allah ampuni, kata Allah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan pasrahlah kalian kepada Allah sebelum datang kepada kalian azab, lalu kalian tidak bisa ditolong lagi. Masya Allah, ya Pak, ya. Ayat ini pertama seruan kepada orang-orang yang setelah melampaui batas dalam hidupnya, ya, orang-orang yang gak pernah menjalankan agama, melanggar aturan agama. Kata Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa-dosa, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita disuruh untuk kembali kepada Allah, untuk pasrah kepada Allah. Supaya apa? Supaya jangan terlambat dulu. Jangan sampai nanti datang azab kepada kita nggak tertolong lagi, dan kita belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Ini bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya.
Imam Al-Qurazi rahimahullah, seorang tabi'in, mengatakan, yajma'uha arba'atu asya. Taubat itu, ya, ada 4 hal ya harus dimiliki oleh orang yang bertobat. Beliau katakan pertama adalah al-istighfar bil lisan, yaitu istighfar ya dengan lisannya. Dia mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aku minta ampun kepadamu ya Allah, ya kan? Wal iqla' bil abdan. Nah, kemudian yang kedua, dia harus lepaskan ya. Dia lepaskan semua dosa-dosa itu dari tubuhnya. Maksudnya dia nggak akan melakukan lagi loh. Wa idmaru tarkil aud bil janan. Nah, kemudian dia kuatkan tekadnya untuk tidak kembali kepada dosa-dosa itu ya selama-lamanya. Yang terakhir adalah wa muhajaratu sayyul ikhwan, yaitu dia harus punya tekad juga untuk menjauhi kawan-kawan yang buruk yang selama ini bersama dia dalam melakukan dosa-dosa. Ya, kita udah sungguh-sungguh Pak bertobat kepada Allah, istighfar, ya kan, beramal saleh. Tapi kalau kita nggak mau menjaga jarak dengan orang-orang yang dulu kita suka berbuat dosa dengan dia, maka dosa itu kemungkinan besar akan kembali lagi kita lakukan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu di dalam hadis Imam Muslim juga kata Nabi SAW, beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi law lam tuznibu, ya, demi jiwaku yang berada di tangan Allah, kata Nabi, seandainya kalian tidak berbuat dosa, ya kan, la dhahaballahu bikum, sungguh Allah akan mengganti kalian. Nah, jadi Nabi itu mengatakan pada para sahabat, kalau kalian itu tidak berbuat dosa, Allah akan mengganti kalian, ya, mengganti kaum kalian. Tsumma ja'a biqaumin yuznibu. Kemudian Allah ganti dengan suatu kaum yang mereka itu berbuat dosa. Fayastaghfirunallaha. Kemudian mereka istighfar kepada Allah, fayaghfiru lahum. Lalu Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Itu saking senangnya Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang bertaubat, beristighfar. Seandainya ada satu kaum yang tidak berbuat dosa, kata Nabi SAW, ini kaum ini akan Allah selesaikan, ya, habis, diganti dengan kaum yang berbuat dosa, lalu mereka istighfar kepada Allah, dan Allah kemudian menerima istighfar mereka. Saking senangnya Allah menerima taubat hamba-hambanya. Bahkan mungkin kita pernah dengar Pak ya, hadis juga dalam Imam Bukhari ya, tentang seorang yang dalam perjalanan ya di tengah padang pasir naik onta, kemudian dia kecapean. Kecapean, ontanya ditaruh di sebelah pohon, ketiduran. Bangun-bangun, ontanya tidak kelihatan, entah hilang kemana. Padahal perjalanan masih panjang. Padahal makanan minumannya di atas punuk ontanya itu. Kaget dia, heboh, lari ke sana kemari nyari, kemana ontanya, kemana ontaku dia. Sampai akhirnya ternyata tidak ketemu juga. Dalam keadaan putus asa, dia sudah pasrah, tiba-tiba onta itu datang menghampirinya entah dari mana. Nah, saking senangnya dia, onta yang berhasil datang sendiri ini, dia bersyukur kepada Allah sambil mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, ya. Saking senangnya dia itu, dia mengatakan, ya Allah, terima kasih, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Ya, jadi saking senangnya itu dia salah ngucap, dan Allah lebih senang ya menerima taubat hambanya lebih daripada senangnya seorang hamba yang kehilangan ontanya, kemudian ontanya tiba-tiba datang dan dia kemudian berterima kasih kepada Allah sampai salah ngomong tadi loh Pak ya, dengan mengatakan, ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhan. Masya Allah, begitu senangnya Allah Subhanahu wa taala dengan taubat para hambanya. Nah, saran saya Pak, kalau mau lebih mantap kita bertobat kepada Allah, biasakanlah membaca Sayyidul Istighfar. Ya, yang sudah hafal dilazimi. Yang belum hafal, silakan dihafalkan. Banyak sekali di internet itu. Tulis aja Sayyidul Istighfar. Nah, doanya bagaimana? Doanya kata Nabi SAW, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau Tuhan. La ilaha illa anta, tidak ada ilah selain Engkau.
khalaqtani, engkau ciptakan aku, wa ana abduka, aku hambamu, wa ana ala ahdika, aku selalu berada dalam perjanjian dengan, wa wa'dika, dengan janjimu, mastata'tu, aku laksanakan semampuku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang aku lakukan. Abu'u laka bi nikmatika alayya, aku akui semua nikmatmu yang kau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, aku akui juga ya Allah dosa-dosaku. Faghfirli, ampunilah dosaku itu, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Kata Nabi SAW, Sayyidul Istighfar ini Pak, ya Sayyidul Istighfar itu penghulunya istighfar, ya. Jadi istighfar yang paling agung. Kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari itu, seandainya hamba itu membaca Sayyidul Istighfar di siang hari, kemudian sorenya dia mati, maka dakhalal jannah, dia masuk surga. Seandainya dia membaca malam hari, kemudian paginya meninggal, maka dakhalal jannah, dia masuk surga. Masya Allah. Begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu luasnya taubat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sebanding dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan yang bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.